Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Mahasiswa saya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membuat presentasi ya, bukan presentase, terkait materi kewarganegaraan yang berjudul otonomi daerah ataupun OTDA, atau dikenal juga dengan desentralisasi. Namun sebenarnya berbeda ya antara desentralisasi dengan OTDA ataupun otonomi daerah. Baik, eh, langsung saja ke materi. Saya akan share dulu materinya. Nah, baik, ini adalah materinya. Otonomi daerah ataupun ya bisa dibilang desentralisasi. Otonomi daerah secara etimologi itu terdiri dari dua kata, yaitu auto dan nomos. Otonomi maksudnya ya. Otonomi itu terdiri dari dua kata, yaitu auto dan nomos. Auto itu sendiri atau masing-masing, nomos itu adalah aturan. Jadi kalau digabung, otonomi adalah yang mengatur diri sendiri. Daerah, ya wilayah. Itu. Jadi otonomi daerah adalah ya hak daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Itu otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi adalah, secara etimologi dulu ya, dari bahasa Latin, de itu lepas, sentralisasi atau sentrum adalah pusat. Ada epicentrum. Nah ini de dan sentrum, yang artinya melepaskan diri dari pusat. Sekali lagi, desentralisasi secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu de yang artinya lepas, sentrum artinya ya sentral, pusat, seperti itu. Secara digabung yaitu melepaskan diri dari pusat. Kemudian secara terminologi adalah, ini bahasa Inggris ya, to decentralize mean to divide and distribute at governmental administration, to withdraw from the center or place of the concentration. Kalau bahasa Bangkanya ya desentralisasi adalah membagi, apa ya, divide, apa ya bahasanya, membagi, kemudian mendistribusikan yang sifatnya administratif dari pusat ataupun dari tempatnya secara terpusat atau terkonsentrasi. Itu adalah terminologi dari desentralisasi. Jadi desentralisasi ini lebih kepada proses pemindahan kewenangan dari pusat ke daerah. Seperti itu. Itu adalah secara terminologi. Menurut Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa desentralisasi mengandung arti gerak yang menjauhi suatu yang dipandang sebagai pusat gerak. Seperti itu. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa asas desentralisasi adalah pelimpahan
urusan pemerintah dari pemerintah atau dari tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, yaitu ya kabupaten, kota, provinsi, dan yang lainnya. Seperti itu. Itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian selanjutnya itu dari definisi ya. Kemudian ada pembagian desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi jabatan atau bahasa Latinnya susah ya, nanti kalian baca sendiri. Ada desentralisasi. Pertama ada desentralisasi jabatan, kedua ada desentralisasi kenegaraan. Desentralisasi jabatan ini adalah penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Jadi, secara gampangnya, yang tadinya diurus oleh satu orang, terpusat oleh manajer, oleh pimpinan, oleh direktur. Nah, sekarang sifatnya lebih didelegasikan ataupun diwakilkan, diutus kepada karyawan-karyawan yang bawahnya. Jadi tidak perlu terjun langsung seorang direktur untuk mengurus perusahaannya, untuk melayani customer ataupun melayani kliennya. Itu adalah desentralisasi jabatan. Kemudian ada desentralisasi kenegaraan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah. Jadi selain jabatan, wilayah pun diberikan kebebasan kepada daerah. Itu namanya desentralisasi kenegaraan. Desentralisasi kenegaraan ini dibagi dua ya. Ada desentralisasi teritorial, ada desentralisasi fungsional. Nah, yang pertama desentralisasi teritorial ini adalah penyerahan kekuasaan yang mengatur mengurus rumah tangganya sendiri atau autonomi. Batas pengaturan termasuk adalah daerah. Jadi ini sifatnya ke wilayah. Kemudian yang kedua ada desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Misalkan kebijakan pendidikan, pengairan, dan sebagainya itu adalah desentralisasi fungsional. Selanjutnya adalah ini, tentunya sepanjang kebijakan OTDA ataupun perubahan sistem yang disebut dengan desentralisasi ini yang sudah berjalan bertahun-tahun tentunya ada kelebihan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihannya karena tujuan desentralisasi ini adalah awalnya untuk meningkatkan eh, kinerja ataupun kontrol pemerintah terhadap daerahnya yang begitu sangat jauh dan sangat luas, sehingga perlulah diberikan kekuasaan, kewenangan, kebijakan terhadap masing-masing daerah. Nah, di antaranya adalah kelebihannya penilaian akurat. Jadi ketika ada suatu masalah di suatu daerah, kemudian ada yang menilai adalah daerah sendiri, itu akan lebih tepat sasaran ataupun lebih akurat apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan apa solusinya. Itu adalah kelebihan desentralisasi yang tadinya seorang presiden ataupun menteri ataupun pimpinan negara yang harus mengurus ratusan juta, sekarang diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi cakupannya tidak terlalu luas. Logikanya seperti ini. Ketika seorang guru mengajar di kelas, kemudian jumlah muridnya terlalu banyak, otomatis tidak akan tercover ataupun tidak akan terkontrol semua. Sehingga lebih baik seorang guru cukup misalkan mengajar 10 orang, apa 5 orang, jadi lebih ke kontrol, lebih keawasi, lebih terevaluasi karena jumlahnya tidak terlalu besar. Ada pepatah mengatakan
kualitas akan terganggu oleh kuantitas. Sehebat apapun pimpinan negara ataupun seorang guru, kalau terlalu ngajar muridnya terlalu banyak, maka tidak akan tercover seperti itu. Nah, itu kelebihan desentralisasi, lebih terpantau penilaiannya secara lebih tepat dan akurat. Karena negara kita sangat kompleks dari segi eh, geografis, demografis, budaya, dan yang lainnya. Sangat beragam. Yang kedua adalah mengurangi beban pusat. Ini udah otomatis yang harusnya eh, pemerintah ikut campur urusan Nusa Tenggara, Papua, tapi sekarang lebih dipercayakan ke daerah masing-masing. Kemudian daerah lebih menonjol, artinya ruang lingkup suatu daerah akan lebih terawasi dan akan lebih memunculkan ataupun lebih meningkatkan kemajuan daerah itu sendiri atau lebih menonjol karena dia fokus mengembangkan wilayah daerahnya masing-masing. Kemudian yang keempat, masyarakat lebih peran aktif karena itu tadi penyerahan kinerja, tugas, beban kerja pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, otomatis yang akan bergerak adalah eh, para masyarakat ataupun pemangku kebijakan di wilayah tersebut yang tadinya mungkin ketika ada proyek ataupun butuh orang-orang SDM yang harus dari pusat tapi ini diserahkan ke daerah, otomatis masyarakat yang akan diserap oleh pemerintah daerah sendiri yang untuk mengelola misalkan objek wisata ataupun yang lain, tenaga kerja dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah pemerintah lebih terkontrol. Maksudnya masyarakat setempat dapat melakukan kontrol terhadap daerahnya sendiri, terhadap bupati, wali kota, provinsi, dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada namanya kelemahan. Kelemahannya itu pertama, ya kita tahu bahwa strukturnya lebih kompleks ya, lebih membengkak. Ada dinas ini, organ-organ pemerintahnya lebih banyak. Otomatis lebih sulit lagi untuk koordinasi, apalagi ketika ada hubungan dengan pusat. Kemudian yang kedua ada terganggunya keseimbangan dan keserasian. Nah, ini karena terlalu banyak, kompleks, jadi ya keseimbangan dan keserasian itu sangat terganggu, sangat bermacam-macam sehingga kepentingan daerah ya bervariasi sehingga ya ada yang daerahnya ada yang maju, ada yang eh, miskin, ada yang tertinggal seperti itu. Itu adalah kelemahannya. Kemudian ada yang ketiga itu munculnya paham daerahisme ataupun provinsialisme. Ya, akulah orang Jawa Barat di lebih kepada eh, sukuisme ataupun provinsialisme lah ya. Karena karena eh, ya mau tidak mau akan mengunggulkan daerahnya masing-masing atau provinsi masing-masing. Yang keempat, perundingan lebih lama karena itu tadi dengan kompleksnya organ-organ pemerintahan, banyak koordinasi dulu di daerah, kemudian ke pusat. Nah, itu yang membuat mengambil kebijakan yang lebih lama. Nah, yang terakhir adalah anggaran yang sangat besar. Nah, ini adalah menjadi uh, kritik besar terhadap otonomi daerah. Karena apa? Ya, secara realnya emang sangat bukan kebetulan ya. Apa ini sebuah faktor ataupun sebabnya kenapa terjadi korupsi yang lebih banyak bahkan ke daerah-daerah lebih
lebih merata malah. Korupsi tingkat daerah ini gara-gara adalah faktor otonomi daerah. Jadi ya semakin banyaknya eh, peluang karena yang mengelola adalah pemerintah itu sendiri, otomatis yang bermain adalah ya pemangku kebijakan ataupun sekelompok orang golongan yang memanfaatkan otonomi daerah ini untuk kepentingannya masing-masing, sehingga ada yang mengatakan bahwa otonomi daerah ini memberikan peluang untuk korupsi yang lebih merata ke daerah-daerah yang dulunya terpusat korupsinya, sekarang ya terdesentralisasi juga korupsinya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja tentang otonomi daerah. Sekali lagi saya simpulkan bahwa desentralisasi ini adalah sebuah kebijakan, sebuah proses pemindahan wewenang dari pusat ke daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengelola masing-masing. Itu bedanya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf dalam video ini hanya singkat, mudah-mudahan padat dan kalian lebih paham ketika nanti saya share PowerPoint-nya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.